Baiklah, materi hari ini akan membahas tentang manfaat dan keraguan vaksinasi COVID-19 di tengah banyaknya masyarakat yang skeptis karena minimnya pengetahuan dan informasi tentang manfaat vaksin COVID-19. Materi ini akan dibawakan oleh Dr. Umar Zain, Diploma of Tropical Medicine and Hygiene, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Kembali saya mengingatkan para dokter-dokter sekalian, apabila punya pertanyaan, untuk mengetik pertanyaan di kolom Q&A yang telah tersedia, pertanyaan akan kita jawab di sesi tanya-jawab setelah materi selesai disampaikan. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk menyampaikan CV singkat tentang beliau. Dr. Umar Zain, Diploma of Tropical Medicine and Hygiene, spesialis penyakit dalam, konsultan tropik infeksi. Saat ini bekerja sebagai Kepala Bagian Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Di tahun 1984, beliau mengenyam pendidikan kedokteran umum di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Di tahun 1995, beliau mengenyam pendidikan spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran USU, dan di tahun 2002, beliau mengenyam pendidikan Diploma of Tropical Medicine and Hygiene, Mahidol University di Bangkok, Thailand. Dan di tahun 2009, beliau menyelesaikan S3 Kedokteran USU. Tahun 2006 sampai 2009, beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Medan. Tahun 2009, beliau menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Pirnga di Medan. Di tahun 2010 sampai 2014, beliau menjabat sebagai Ketua MEU Fakultas Kedokteran Unpri. Dan di tahun 2015 sampai 2019, beliau menjabat sebagai Ketua Prodi Profesi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Selamat pagi, Dr. Umar. Ya, selamat pagi. Baiklah, Dr. Umar, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, beriring balam dengan merbah, buah lakum rekah terjatuh. Beriring salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga selasih mekar di dahan. Biarkan mekar, jangan dipetik. Terima kasih saya ucapkan pada moderator kita yang cantik. Yang saya hormati pimpinan Pusat Laboratorium Klinik Pramita dan seluruh jajarannya, para pembicara, para moderator, dan seluruh pendukung acara ini. Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan dalam bergabung di webinar yang dilaksanakan oleh Laboratorium Klinik Pramita. Baiklah, saya akan menyampaikan suatu pemaparan, tapi sebelum pemaparan saya mulai, ada sebuah pantun lagi. Buahku ini tanaman asli, buah segar pendamping makan. Saya ini bukanlah ahli, hanya sekedar meneruskan pesan. Jadi kita akan berbicara tentang manfaat dan keraguan tentang vaksinasi COVID-19 yang banyak kita lihat dan kita temukan di masyarakat kita. Kalau ulang lagi sedikit, bahwasanya kita ada mengenal vaksin, yaitu tak usah kita ulangi lagi, vaksin itu adalah bendanya, vaksinasi adalah prosesnya, imunisasi adalah hasil yang diharapkan, kemudian imunitas adalah kekebalan tubuh yang kita harapkan akan kita dapat dengan pemberian vaksin, dengan proses vaksinasi, dan adanya imunisasi di dalam tubuh. Kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya vaksin ini sudah lama dikenal sejak
abad ketiga sebelum Masehi, yaitu di negara Mesir, katanya menurut sejarahnya, di mana terjadi pandemi yang paling besar, yang paling lama di dunia, yaitu pandemi penyakit cacar atau smallpox, dikenal orang dengan cacar api. Ada dua jenis cacar, cacar api dan cacar air. Yang ini adalah cacar api. Cacar ini menyebar, bahkan pandeminya sampai ke seluruh benua di dunia. Dan dari catatan sejarah dikatakan cacar ini atau variola itu menghabisi 300 juta manusia. Jadi kalau penduduk Indonesia saja 270 sekian juta, berarti sudah satu negara habis dengan serangan pandemi virus variola ini. Kemudian dari catatan sejarah juga sejak zaman abad ke-6 ya, di Cina dan di Korea, kemudian menyebar ke Jepang, kemudian di abad ke-7 cacar ini masuk lagi ke Arab, menyebar ke Afrika Utara, Spanyol dan Portugis. Ya, kemudian di abad ke-11 menyebar ke Eropa, di abad ke-15 ke Portugis, kemudian juga ke Afrika Barat. Kemudian di abad ke-16 dari Eropa dia menyebar lagi ke Afrika pada budak-budak Afrika, Karibia, dan terus ke Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Kemudian pada abad ke-17 dia masuk ke Amerika Utara, dan abad ke-18 ke British, kemudian ke Australia, dan juga tidak lupa dia singgah juga ke Indonesia. Kemudian istilah vaksin pertama sekali itu dikenalkan oleh tahun 1796 oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Inggris, dari Berkeley, dan pada saat itu wabah cacar itu belum ada obatnya dan belum ada cara untuk bagaimana mencegahnya. Ya, samalah seperti pandemi COVID saat ini. Kemudian Jenner memperhatikan ada juga penduduk lokal yang bekerja sebagai peternak, pemerah susu sapi. Mereka juga terinfeksi cacar, tapi cacar ini bukan cacar pada manusia, disebut dengan cowpox atau cacar sapi. Dan dia tidak begitu berat. Lesinya atau kelainan-kelainan kulitnya hanya sedikit saja pada lengan. Oleh karena itu dia mencoba untuk melakukan inokulasi. Diambilnya bagian sekret atau nanah atau cairan pada pasien yang menderita cacar sapi ini dan diinokulasikannya atau disuntikkannya ke lengan orang yang sehat. Itulah cara percobaan yang sebenarnya terlalu berani dari Jenner ini, karena dia tanpa ada penelitian terlebih dahulu dia langsung mengambil materi yang mengandung virus itu langsung disuntikkan. Kita tidak tahu bagaimana cara dia menyuntikkan itu. Dan itulah sejarah dimulainya proses vaksinasi. Sehingga beliau dikatakan sebagai bapak vaksinasi. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, eradikasi smallpox, kalau kita bandingkan ya, eradikasi smallpox sejak abad ke-18 baru terjadi setelah adanya vaksin cacar. Di Indonesia sendiri, vaksinasi cacar itu dimulai sejak tahun 1952, selama 30 tahun. Baru dikatakan Indonesia bebas cacar, atau kita mampu mengeliminasi wabah cacar yang sudah puluhan tahun di Indonesia, bahkan ratusan tahun di dunia. Nah, sekarang vaksin COVID-19 sudah tersedia. Dikatakan baru Cina yang mampu mengontrol wabah COVID-19. Sedangkan virus corona saat ini memiliki beberapa strain dan mampu bermutasi menjadi strain yang baru seperti yang kita sudah dengar dari pembicara sebelumnya, termasuk yang disebut dengan strain Delta ataupun yang
dari India ataupun dari Inggris. Kemudian kita lihat dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, itu ada beberapa metode. Untuk mengontrol infeksi menular, yang pertama itu adalah kita harus mencari kasus, to detect. Kemudian mencegah, mengendalikan faktor risiko. Jadi di hulunya dulu kita ampang. Kalau sudah ada kasus satu, tentunya kalau dia penyakit menular tak mungkin satu, pasti dia ada yang lain yang tersembunyi. Oleh karena itulah kita mengenal istilah 3T, tracing, testing, dan treatment. Jadi mencari kasus itu. Jadi kalau suatu daerah dilaporkan banyak kasus, itu berarti tindakan tracingnya bagus. Kalau suatu daerah dikatakan tidak ada kasus, belum tentu bagus, belum tentu memang tidak ada kasus, tapi deteksinya yang kurang. Kemudian mengendalikan faktor risiko dengan mencegah, artinya kalau bisa dengan yang sekarang ini berbagai istilah yang kita dengar, dari mulai PSBB, PPMK, lockdown, dan segala macam itu, nah itu adalah upaya untuk mengontrol. Kemudian baru yang penting adalah merespon apabila ditemukan kasus dengan pelaporan, data yang lengkap, data yang benar, data yang tepat waktu, cepat. Ya, kalau kita lihat selama ini kan penanganan kita ini hasil lab aja pun bisa sampai seminggu, kadang-kadang sudah meninggal pasiennya baru hasilnya keluar, sehingga banyak persoalan di masyarakat yang mengatakan rumah sakit meng-COVID-kan pasien. Karena masuknya dia belum diagnosa COVID, setelah meninggal baru keluar hasil. Nah, kemudian baru bagaimana melindungi masyarakat dari kemungkinan terinfeksi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah promosi. Ya, promosi bagaimana sebenarnya kita mengenal penyakit COVID-19 ini, bagaimana penyebarannya, ya termasuklah salah satu dengan cara webinar ini. Kemudian tahapan penanggulangan itu adalah yang pertama kita mengontrol dulu. Kalau ada kasus, kalau bisa kasus itu jangan bertambah. Kalaupun bertambah, jangan terlalu banyak. Nah, kalau sekarang ini kan sudah terlalu banyak ini. Kalau kita lihat di Jawa, sebenarnya sudah setahun yang lalu kita sudah duga bahwasanya kalau tidak benar-benar dihempang hulunya, maka kasus akan melimpah. Ibarat rumah yang bocor. Kalau atapnya yang bocor, kita tidak memperbaiki atap, hanya kita menambah ember. Jadi menambah rumah sakit, menambah ruang rawat sama seperti atap rumah yang bocor di hari hujan, atap tidak diperbaiki, ember yang ditambah. Sehingga kita akan lelah untuk membuang air itu. Jadi oleh karena itu kontrol ini sangat penting. Dengan kontrol yang baik, kita akan bisa mengeliminasi. Mengeliminasi artinya menurunkan angka penularan. Jadi kasus bukan terus menaik, tetapi paling tidak menetap. Kalau bisa menurun, itu namanya eliminasi. Dan kalau bisa lagi dengan eradikasi. Eradikasi artinya menghilangkan sama sekali. Dan salah satu dari eradikasi itu adalah upaya vaksinasi, seperti yang dilakukan sejak zaman dahulu dengan vaksin cacar. Nah, kalau kita lihat bagaimana sebenarnya proporsi penanggulangan wabah. Kita ambillah sekarang contoh wabah COVID-19. Jadi ada upaya-upaya di situ, upaya preventif di hulu. Ya. Sebenarnya penghempangan itu di hulu. Kalau kita asik sibuk membicarakan bagaimana menyembuhkan pasien di rumah sakit, itu hanya di hilir. Nah, jadi dana tenaga itu habis di hilir, sementara di hulu tidak dihempang, maka terjadilah kondisi seperti sekarang ini. Jadi ada preventif promotif. Termasuklah di situ PSBB atau lockdown. Nah, kuratif itu di hilir ya. Kemudian virusnya itu juga ditangani. Yang bisa kita lakukan setelah setahun lebih ya. Tetapi saat ini setelah memasuki tahun 2021 kita sudah bisa menggunakan vaksin. Nah, vaksin ini adalah suatu intervensi terhadap manusia, terhadap host. Jadi kita tahu ada interaksi antara lingkungan
agent atau virusnya dan host atau manusianya. Nah, oleh karena itulah di sini vaksinasi itu adalah salah satu upaya untuk melindungi manusia agar kalau dia terkena infeksi tidak jatuh sakit. Kalau dia dimasuki virus tidak jatuh sakit, kalaupun jatuh sakit tidak berat, kalaupun berat tidak sampai dirawat, kalaupun dirawat tidak sampai meninggal. Itulah kira-kira tujuan dari vaksinasi itu. Jadi dia menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID, capai kekebalan kelompok atau herd immunity. Maksudnya di sini adalah tidak perlu 100% penduduk Indonesia divaksin, cukup sekitar 70%, maka nantinya akan terjadi kekebalan kelompok. Kemudian melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Menjaga produktivitas karena sudah bisa dicegah secara menyeluruh, maka tentunya dampak sosial dan dampak ekonomi akan membaik. Jadi bukan sebaliknya, kita memikirkan ekonomi sementara masalah kesehatannya tak selesai-selesai. Nah, ini ada suatu jurnal yang membuat gambar. Ya, kira-kira beginilah tujuan kita dalam menanggulangi pandemi COVID ini. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, gambar ini kalau bisa seseorang itu jangan terinfeksi. Nah, inilah yang kita kenal dengan protokol kesehatan atau prokes. Prokes harus benar sehingga kemungkinan tertular kita akan minimalisir. Kemudian, kalaupun terinfeksi, jangan sampai sakit. Nah, inilah dengan vaksin. Di samping vaksin tentunya ada faktor-faktor yang memperkuat atau meningkatkan daya tahan tubuh, termasuk seperti asupan gizi yang benar, olahraga, kemudian menghilangkan stres, ya banyak lagi hal-hal lain, ya merupakan prinsip-prinsip kesehatan secara umum. Dan kalaupun dia simptomatik, ada gejala, ya paling tidak dia bisa isolasi mandiri kalau istilahnya sekarang. Tidak perlu dirawat. Kalaupun dirawat mungkin tidak berat. Kalaupun berat tidak sampai menyebabkan kematian. Itulah sebenarnya tujuan dari penanggulangan wabah COVID-19 saat ini. Nah, ini indikasi vaksin. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh pembicara berikutnya. Kita mula-mula vaksinasi itu pada petugas kesehatan dan lansia, ya. Kemudian kelompok produktif. Nah, sekarang katanya sudah boleh pula ke anak, ya, dan yang komorbiditas. Jadi sebenarnya tidak perlu takut sekali menerima vaksin ini karena walaupun ada penyakit-penyakit komorbid, tidaklah sampai semua tidak boleh, ya. Pernah juga terjadi seorang yang mau divaksin diperiksa tensinya 160, lantas petugasnya tidak mau memvaksin. Padahal sebenarnya tidak masalah karena vaksin itu tidak menaikkan tekanan darah. Begitu juga gula darah yang tinggi, ya kalau hanya sekitar 200 atau 300 divaksin itu sebenarnya nggak masalah, asalkan tetap kontrol tentang penyakitnya itu. Nah, ini prosedurnya sudah kita jelaskan tadi. Sekarang sudah bisa usia di bawah 18 tahun pun sudah boleh, ya, sudah ada izin dari Badan POM. Nah, mengapa perlu vaksinasi? Sudah jelas, ya, melindungi diri dan keluarga, menjaga komunitas aman, membantu stop penyebaran di masyarakat, dan memberi contoh kepada orang lain. Nah, tapi harus diingat juga, vaksinasi itu bukan segala-galanya. Ini ada data pelaksanaan vaksinasi di Medan. Data ini tanggal 31 Mei 2021, jadi sebulan yang lalu. 2 bulan, ya, 2 bulan yang lalu. Sebulan yang lalu, ya. Jadi kalau kita lihat realisasinya baru 41,31% dari target 542.593 orang yang baru terrealisasi mendapat vaksin itu 224.140 orang. Jadi hanya 41%. Yang paling banyak itu hanya tenaga kesehatan.
mencapai 33%. Nah, kenapa? Karena itu masih banyak yang ragu, takut, atau mendengar cerita-cerita yang banyak bertebaran di media sosial yang kesannya menakutkan tentang vaksin ini. Nah, ini sebagian besar tadi sudah terjawab. Bagaimana mengetahui vaksin efektif dan aman? Banyak diceritakan oleh Dr. Dewi tadi ya. Dan mengapa harus percaya pada vaksin? Kemudian bagaimana teknologi yang baru, apakah berbahaya, kapan dan berapa lama dapat diproteksi, tadi sudah jelas disampaikan oleh pembicara terdahulu. Kemudian apakah setelah vaksinasi masih memerlukan masker? Ini juga banyak pertanyaan. Dan efek samping, kemudian apakah seorang masih dapat terinfeksi COVID setelah divaksin? Sudah dijelaskan tadi. Ya, bisa saja terinfeksi walaupun sudah divaksin. Dan satu lagi, kalau orang yang baru divaksin ternyata kemudian dia mendapat infeksi COVID, lantas masyarakat mengatakan, wah dia kena COVID karena divaksin. Ya, jadi vaksin tidak menularkan COVID. Kemudian yang mungkin dirasakan dalam waktu singkat itu lesu, sakit kepala, nyeri otot, demam menggigil, dan nyeri pada bekas suntikan itu adalah efek-efek yang biasa pada setiap suntikan, bukan hanya vaksin. Dan biasanya akan hilang dalam 24 sampai 44 jam. Dan adanya reaksi itu kan tubuh memang memberikan respon terhadap zat yang disuntikkan, sama seperti suntikan imunisasi pada bayi yang setelah disuntik timbul demam, itu adalah satu reaksi akibat zat yang dimasukkan itu, tubuh memberikan respon terhadap zat itu. Dan efek ini adalah normal dan telah diduga sebelum diberikan kepada pasien. Nah, sekarang apa yang kita harapkan dengan vaksinasi COVID ini? Yang pertama, sudah jelaskan harus mendapat 2 dosis supaya mendapatkan efek yang protektif yang maksimal. Walaupun belum tentu. Mungkin masih diperlukan 3 dosis atau 4 dosis, itu nanti hasil penelitian lah yang akan menentukan. Kemudian katanya harus mendapat jenis vaksin yang sama dengan yang dosis pertama. Tetapi ada wacana tadi dari Prof. Iris, bahwasanya bisa saja vaksin itu berbeda, apalagi untuk booster. Izin dokter, waktunya 10 menit lagi ya. Oke, kita selesaikan dengan cara seksama. Vaksin disuntik 2 dosis dengan jarak 2-4 minggu untuk mencapai proteksi optimal, ya umumnya setelah 2 minggu setelah dosis kedua. Dan nah ini udah jelas, pakai masker tetap walaupun sudah divaksin. Dan ini sudah terjawab tadi, apakah perlu divaksin bila sudah pernah terinfeksi COVID? Perlu, ya. Untuk meningkatkan antibodi. Bahkan kalau sudah kena COVID, divaksin, maka antibodinya sangat cepat meningkat, seperti hasil penelitian yang telah disampaikan tadi. Jadi vaksin hanya salah satu cara untuk mengontrol pandemi COVID. Setiap orang harus berpartisipasi untuk mendapatkan vaksinasi agar kehidupan kembali normal. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Umar atas pemaparan yang luar biasa. Jadi sebelum kita memulai sesi tanya jawab pada siang hari ini, sejenak akan kita lihat pesan-pesan dari Laboratorium Klinik Pramita. Oke, hai, aku pagi ini lagi sama teman-teman dari Pramita. Hai Mbak De, sehat? Oh, enggak. Nah, ini ada home care-nya, jadi bisa ke rumah. Dan aku hari ini mau ngapain, Mbak? Mau cek anti-SARS-CoV-2S untuk cek antibodi. Oh, Kan habis vaksin ya. habis vaksin udah kedua, sekarang mau dicek nih antibodinya gimana gitu. Iya. Selain ini juga bisa kalau teman-teman mau cek darah, cek apapun tuh bisa ya? Iya. Bisa. Medical check up bisa. Oh, medical check up bisa. Jadi langsung aja kalian ke Pramita Lab. Jadi Pramita Lab Untuk semua cabang Pramita untuk cek anti-SARS-CoV-2S-nya bisa. tuh, jadi kalian tahu, mama juga baru dicek tuh semuanya. Tuh, jadi layanannya
pelayanannya juga mantap, semuanya juga sesuai dengan protokol kesehatan. Bapak. Terima kasih. Baiklah Dokter Umar, ada pertanyaan nih dari Dokter Tian dari Surabaya. Dokter, apakah efek pengentalan darah setelah kita menerima vaksin COVID Astra, apa benar ya dok? Terima kasih dokter. Wah, tadi dari pembicara sebelumnya kita tidak ada mendengarkan adanya efek-efek pengentalan darah dari vaksin ya. Yang mungkin ada akibat efek pengentalan darah itu justru dari infeksi COVID. Tahu saya, jadi dari vaksin kayaknya tidak pernah ada dilaporkan seperti itu. Saya boleh bertanya ya dok? Ini kasus pasien saya. Jadi ada pasien dengan kasus dia sudah negatif COVID, tapi pengentalan darahnya masih tinggi dok, dan pasiennya itu PAPS dari rumah sakit. Nah, solusinya itu gimana dok? Kalau pengentalan darahnya masih tetap tinggi? Pengentalan darahnya ini dari darah? Pengentalan darahnya ini dari mana diketahui ya? Dari pemeriksaan apa? Di dimer atau apa? Di dimernya dok. Dimernya ya. Ya. Salah satu efek jangka panjang atau yang dikenal dengan long COVID itu memang salah satu adalah masalah hematologi, salah satu itu ya. Oleh karena itu barangkali kalau memang ada peninggian D-dimer, tentunya sebaiknya memang secara klinis diperiksa dulu apakah memang ada keluhan klinis. Kadang-kadang pada pasien itu selalu ada peningkatan parameter laboratorium, tetapi secara klinis kita lihat tidak ada gangguan. Oleh karena itu nanti tindakan itu disesuaikan dengan kondisi klinis. Jadi memang ada kemungkinan itu ada, apakah yang perlu diberikan obat-obat trombolitik pada pasien itu tentunya yang memutuskan itu adalah dokternya. Jadi kita tidak selalu melihat hanya dari parameter laboratorium, kita harus sinkronkan dengan kondisi klinis. Jadi pada prinsipnya kita bukan mengobati hasil lab, tapi mengobati pasien. Ya. Berarti kalau pasiennya masih ada penurunan atau perburukan, kembali lagi ke dokter ya dok ya, konsultasi lagi ke dokter ya dok. Iya. Karena saya juga sering melihat pasien yang dirawat itu di dimernya tinggi, tapi kita lihat tidak ada secara klinis tidak ada gangguan-gangguan trombosis. Ya. Jadi ya di samping kita memang melakukan pengawasan, pemberian obat-obatan itu selalu dengan pertimbangan itu. Pertimbangan memang ada kelainan klinisnya dan didukung oleh laboratoriumnya. Jadi bukan sebaliknya ada kelainan laboratorium kita terus lihat klinis, bukan begitu. Kalau memang kita lihat hasil pemeriksaan laboratorium mendukung dengan kondisi klinis, maka perlu tindakan. Jadi sama dengan pemberian obat antibiotik ya. Kalau memang hasil kulturnya memang ada kuman, tapi pasien yang tenang-tenang saja, tidak ada menunjukkan gejala, ya kita bisa berpikir apakah itu kontaminasi flora-flora di tempat lain, kan begitu. Jadi tidak mesti kalau kita hasil kultur positif langsung kita berikan antibiotik, disesuaikan dengan gejala klinisnya ya. Terima kasih dokter. Selanjutnya ada pertanyaan nih dok dari Dr. Rosnawati, spesialis patologi klinik di Medan. Untuk vaksinasi anak usia 17 tahun 6 bulan, sebaiknya untuk safety dan efektif jarak berapa lama untuk vaksin Sinovac? Dan apakah bisa dimasukkan ke kelompok usia 12 sampai 17 tahun, dok? Umurnya tadi berapa? 17 tahun 6 bulan. 17 tahun 6 bulan udah masuk 18 itu. Ya, kalau range umur dia sudah masuk 18, jadi sudah masuk dewasa. Bagaimana dengan berat badan, dok? Mempengaruhi tidak? Saya kira tidak. Umur 12 tahun dengan berat badan yang underweight gitu? Mempengaruhi tentang hasil vaksinasi ya? Ya. Saya kira ada pengaruh berat badan itu ada, karena kan banyak sekali pengaruh-pengaruh
kita kan yang kita nilai ini adalah pengaruh bagaimana efek proteksinya itu kan. Salah satu kan memang nutrisi ya. Jadi mungkin faktor nutrisi, baik dia underweight maupun overweight juga pengaruh itu. Nah, jadi bagaimana persyaratan-persyaratannya kita juga belum bisa menjelaskan secara tuntas karena kan baru-baru saja ini baru-baru aja ada izin ya pemberian obat pada anak itu pun masih dibatasi 12 sampai 18 tahun. Oke, tapi pada prinsipnya tidak perlu terlalu ragu lah. Yang penting kita kalau sebelum vaksin, apalagi memang yang bertanya ini kan dokter ya. Nah, jadi tak perlu kita ragu, tapi tetap waspada, tetap kita kontrol lah, terutama tentang kipi ya. Tetap ada itu, tak usah pun vaksin COVID, semua vaksin tetap memiliki efek samping. Baik, begitu. Baiklah dokter, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Dr. Ananda Frisilia Abdeani. Sebagai salah satu mahasiswa di bidang kesehatan, terlebih mahasiswa kesehatan yang terdampak pandemi, rasa untuk meyakinkan masyarakat tentang vaksin sangatlah tinggi. Karena dengan beratnya pandemi ini, maka kami dapat memulai pelajaran kami kembali. Tetapi masyarakat yang mungkin belum percaya dengan diri kami, bagaimana cara meyakinkan masyarakat bahwa vaksin itu perlu oleh kami seorang mahasiswa kesehatan? Oh ya, seorang mahasiswa kesehatan ya, baik dia itu kedokteran maupun perawatan, kebidanan ya, sebenarnya sudah mulailah ikut bertanggung jawab dalam melakukan penyuluhan terhadap pandemi COVID ini. Diminta atau tidak diminta, kita harus bertanggung jawab. Nah, masalah vaksin yang pertama itu adalah ada tiga kelompok sebenarnya. Ada yang kelompok yang tak percaya dengan vaksin. Ada kelompok yang percaya, yang kelompok ketiga yang kelompok percaya tak percaya. Nah, kemudian yang satu lagi masalahnya adalah bahkan orang-orang kesehatan sendiri masih ada yang tak percaya dengan vaksin. Nah, ini tugas siapa? Ini adalah tugas kita semua. Bahkan bukan hanya tugas insan kesehatan, tapi tugas seluruh masyarakat dan termasuk yang kita harapkan bantuan dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda yang memberikan berdampingan dengan Satgas atau petugas kesehatan dalam memberikan penyuluhan. Yang pertama memang itu, yang tak percaya COVID pasti banyak, ya, apalagi yang tak percaya vaksin. Dan yang agak aneh adalah dia tak percaya COVID, tapi dia takut divaksin. Atau sebaliknya, dia percaya COVID, tapi takut divaksin. Yang kedua, dia tak percaya COVID, tapi dia percaya vaksin. Nah, jadi ini keanehan-keanehan inilah yang mengganggu dalam proses penanggulangan COVID di negeri kita ini. Tetapi kita tidak usah heran, jangankan tak percaya vaksin, yang tak percaya Tuhan saja masih ada kok. Yang tak percaya bahwasanya bumi ini bulat masih ada. Jadi kita nggak usah khawatir, memang begitulah. Kalau kita lihat lagi sejarah tadi, vaksin cacar itu ini kan baru 2 tahun pandemi. Kalau cacar itu bahkan berabad-abad lamanya. Barulah dulu orang mau dicacar, padahal itu cacar hanya sekali aja dilakukan. Tetapi Indonesia 30 tahun lamanya. Program imunisasi cacar itu baru bisa bebas dari penyakit cacar. Kita baru 2 tahun berjalan. Jadi masih wajar lah itu. Ada yang kurang-kurang sedikit masih bisa dimaklumi. Jadi sebagai mahasiswa kesehatan ya harus belajar, harus meningkatkan kompetensi. Dengan kita belajar, maka kompetensi kita, maka masyarakat akan percaya pada kita. Begitu. Oke. Pertanyaan berikutnya ya dok, dari Dr. Ricky Alexander. Jenis virus apakah yang dapat digunakan sebagai vaksin viral vektor? Mengapa vaksin AstraZeneca menggunakan adenovirus sebagai vektor pada vaksinnya? Wah, ini sebenarnya
pembicara pertama tadi ya, memang adenovirus ya. Tentunya ada alasan sehingga adenovirus yang bisa diambil sebagai vektor digabung untuk vaksin vektor itu. Tentu alasan itu melihat sifat-sifat virusnya. Tentunya ada kemiripan ataupun sifat-sifat genetik virus, ya pasti ada. Seharusnya tadi pada pembicara pertama tadi. Tapi kira-kira itulah, tentunya ada alasan yang bisa matching di antara COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini dengan adenovirus, sehingga itu menjadi pilihan. Kenapa tidak virus lain? Oke dokter, ini ada pertanyaan dari dokter Siska Devi nih dok. Apakah penderita trait thalassemia dengan IgE 1000 bisa dilakukan vaksinasi dok? Ya, kembali kita lihat klinisnya. Ya, karena tadi sudah dijelaskan oleh pembicara pertama, Prof. Iris, bahwasanya pasien-pasien autoimun pun sekarang sudah bisa kok, tidak terlalu takut kita memberikan vaksin, tetapi tetap kita periksakanlah kepada dokter yang berkompeten untuk menilai itu. Jadi sebelum divaksin sebaiknya dikonsulkan ke dokter, mungkin bagian hematolog ya. Jadi tidak ada kontraindikasi mutlak untuk vaksin ini. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Dokter Devi dari Pekanbaru nih dok. Mohon tanggapan Dokter Umar, adanya kasus yang pasca vaksin tetap terinfeksi COVID dan bahkan juga ada yang meninggal, menambah rasa kurang percaya masyarakat terhadap vaksin dalam menanggulangi wabah dok. Seperti apa kita mengedukasi hal ini kepada masyarakat? Ya, sekali lagi saya ulang bahwa vaksin itu bukan mencegah penularan. Kalau mencegah penularan itu dengan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, itu mencegah penularan. Tetapi kita harus tahu juga, bahkan orang yang tak pernah keluar rumah pun bisa kena COVID. Dia tidak keluar rumah, tapi orang datang ke rumahnya, itu yang masalah. Jadi artinya kita harus bedakan antara pencegahan penularan dengan vaksinasi. Vaksinasi itu adalah mencegah seandainya kita tertular virus, masuk virus melalui saluran napas kita. Kalau kita divaksin dan kita punya proteksi antibodi dalam tubuh, maka virus itu tidak mampu berkembang, tidak mampu dia bereplikasi dan kita tidak bergejala. Begitu. Kalaupun kita bergejala, tidak berat, gejala ringan. Kalaupun dia berat, tidaklah sampai dirawat. Jadi tujuan vaksinasi itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh kalau terjadi infeksi, jadi bukan mencegah. Oleh karena itu orang yang baru divaksin jangan buru-buru merasa kebal, karena kekebalan itu pun tidak serta-merta timbul. Bahkan katanya menurut teori 2 minggu setelah vaksin kedua baru diharapkan timbul kekebalan. Itu pun tidak dijamin, bergantung kepada kondisi orangnya. Ada yang orang muda dengan orang yang usia lanjut tentu beda responnya terhadap vaksin itu. Jadi artinya walaupun sudah divaksin, kalau kita masih berada di kondisi yang mungkin tertular, ya bisa saja tertular. Itu. Walaupun kadang-kadang tidak harus punya gejala. Baiklah dokter. Pertanyaan terakhir nih dok. Dari Dokter Rita Hasikin. Dokter, saya penderita asma. Pada bulan Mei lalu, saya vaksinasi pertama dengan AstraZeneca. Lalu di hari pertama, demam 40 derajat Celcius. Asma dan tidak bisa mengecap. Demam berlangsung sampai 3 hari, akhirnya rapid antigen, hasilnya negatif. Untuk vaksin kedua, langkah preventif apa yang harus dilakukan, dok? Apa memang sebenarnya penderita asma tidak aman untuk divaksin COVID tersebut? Ya, langkah kedua sebelum vaksin sebaiknya kontrol asma lah dengan baik. Dilakukan kontrol asma. Sekarang kan sudah banyak obat-obatan yang bisa mengontrol asma dengan baik. Dan kalaupun kita katakan
bisa menimbulkan alergi, kita harus pastikan dulu apakah memang asma yang pertama itu timbul karena vaksin. Tentunya dengan ada demam 40 derajat Celcius itu, saya pikir tentu ada faktor lain itu yang bisa menyebabkan demam 40 derajat Celcius. Tidak hanya alergi, mungkin ada infeksi ya. Walaupun tadi rapid test antigen negatif ya, mungkin bukan COVID. Tetapi belum tentu juga, kita harus cek, sebenarnya harus cek swab juga untuk memastikan apakah demam yang pertama itu benar-benar bukan COVID. Ya, saya kira perlu juga dikonfirmasi dengan swab PCR. Tapi oke lah, itu sudah lewat. Dan untuk yang kedua ini tentunya yang saran saya tadi, kontrol asma dengan baik sebelum vaksinasi. Oke. Pertanyaan terakhir nih dok, dari Dr. Meifung. Dokter saran, kapan bisa dilakukan cek D-dimer setelah isoman atau berapa lama setelah PCR negatif? Oh ya, tergantung kondisi klinis sebenarnya. Nah, kita tidak usah sering-sering juga periksa-periksa D-dimer itu. Kalau memang tidak ada yang mengkhawatirkan, mungkin tidak perlu. Ya, banyak sebenarnya orang yang berulang-ulang periksa laboratorium sebenarnya tidak dibutuhkan. Ya, karena kan kalaupun ada penurunan D-dimer itu kan harus dia juga membutuhkan waktu ya. Jadi sebaiknya untuk periksa ulang itu saya sarankan konsultasilah dengan dokternya yang merawat kapan kira-kira, walaupun sebenarnya kapan saja bisa ya diperiksa. Tetapi sebaiknya semuanya itu berdasarkan indikasi klinis. Jadi dokter yang menentukan dengan seperti saya katakan tadi, menyinkronkan hasil lab yang ada dengan kondisi klinis. Bisa saja, kan kita tahu dalam merawat pasien bisa aja harus diulang setiap hari, ada yang harus 3 hari, ada yang harus seminggu, itu tergantung kondisi klinisnya. Dokter izin satu pertanyaan lagi ya dok, karena pertanyaannya banyak nih. Dari Dokter Evelyn, Dokter Umar, bisakah kasih tips apa saja yang harus kita lakukan agar terbentuk herd immunity 2? Apakah orang dengan vaksin 2 kali masih mungkin terpapar COVID dan seberapa beratnya? Yang ketiga, perlu pengecekan SARS-CoV-2 antibody dan saat kapan dicek dan bisa diulang pengecekannya, dok? Kapan bisa diulang pengecekannya? Mungkin maksudnya begitu ya. Ya, yang pertama herd immunity itu adalah kekebalan komunal ya, kekebalan komunitas atau kekebalan populasi itu dicapai apabila satu kelompok masyarakat itu telah menerima vaksinasi minimal 70%, ada mengatakan 65% dari populasi itu. Barulah kita harapkan adanya herd immunity. Yang kedua tadi tentang 2 kali vaksin masih bisa ya, masih bisa terinfeksi. Ya tadi Dr. Dewi memberikan contoh seperti itu, ada yang sudah divaksin 2 kali masih bisa. Kenapa? Karena antibodi proteksinya menurun. Jadi setelah dia diberi vaksin 2 kali, kalau memang diperiksa, bisa kita periksa antibodinya. Kalau dia memang menurun, bisa kemungkinan kena lagi. Tapi tadi dari kasus yang disampaikan, setelah dia kena infeksi COVID, justru antibodinya kembali naik, bahkan menaiknya bahkan lebih tinggi. Begitu. Jadi walaupun dia kena COVID, masih ada untungnya. Artinya respon infeksi itu bahkan akan meningkatkan kembali IgG ataupun antibodi totalnya di dalam tubuh. Begitu, masih mungkin. Yang ketiga tadi apa ya? Pertanyaan ketiga? Yang ketiga tadi... Yang pertama herd immunity, yang kedua setelah vaksin kedua. Kapan pengecekan SARS-CoV-2 antibody, dok? Oh, kapan bisa diulang pengecekan SARS-CoV-2 antibody? Setelah vaksin? Ya. Setelah vaksin. Tadi kalau dikatakan paling tidak setelah vaksin vaksin kedua, kita bisa 2 minggu kita bisa cek apa antibody. Ya kalau memang kita melihat
belum cukup, misalnya ya paling tidak sebulan lah kita bisa ulang lagi. Tapi itu pun tergantung dari kondisi dan situasi, kemudian kemungkinan memudahkan untuk pengulangan ini. Karena kan pengulangan ini ya kalau bisa setiap minggu pun boleh diperiksa kalau mau tahu. Tapi kepentingannya apa kalau memang kita lihat sudah mencapai kadar tertentu, tapi kadar itu pun sebenarnya dari tadi kan sudah dikatakan WHO sendiri belum mengeluarkan berapa sebenarnya kadar proteksi yang benar-benar memberikan perlindungan. Kalau seperti masalah hepatitis kan sudah ada kadarnya. Kalau ini kita belum tahu apakah 100, apakah 50. Nah, jadi pemeriksaan berulang-ulang itu pun kalau hanya untuk mengetahui naik turunnya kadar itu ya sebenarnya tidak juga begitu bermanfaat. Karena dia pasti naik turun. Nah, mungkin dia tetap segitu kadarnya. Dan secara penelitian pun juga memang dengan perjalanan waktu kadar itu memang menurun dia. Jadi berapa lama sebenarnya nggak ada patokan lah, tergantung situasi dan tergantung dari advice dari dokter yang menganjurkan, atau kalau yang tadi yang nanya dokter ya. Iya dok. Nah, jadi kita juga tahu kapan seharusnya mau periksa. Yang jelas dengan memeriksa kadarnya saja kita tidak tahu kan, kadar standar pun sampai sekarang kita tidak tahu. Jadi terserahlah kapan yang sebaiknya. Kalau kondisi sehat-sehat saja ya tidak ada patokan lah menurut saya kalau ingin tahu kadarnya.